Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Juwairiyah, dari paket 2 dengan NIM 1805103. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran terpadu di pertemuan ke-6. Di sini bahasannya ialah mengenai bab 3, yaitu jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Nah, sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, yuk kita lanjut saja ke pembahasan materi. Nah, di sini ialah menurut Robin Forgati tahun 91 ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Nah, yaitu diantaranya ialah satu desain ilmu, yaitu terdiri atas connected, nested, dan fragmented. Yang kedua ialah antar bidang studi, yaitu sequenced, share, web, integrated, dan threaded. Yang selanjutnya ialah lintas siswa, yaitu immersive dan networked. Yang selanjutnya yang menurut Robin Fogarty, di pembelajaran terpadu ialah ada 3. Yang pertama ialah satu desain ilmu, yang kedua ialah antar bidang studi, dan yang ketiga adalah lintas siswa. Nah, ini adalah contoh gambaran dari model penggalan atau model fragmented. Nah, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang pada umumnya terpisah secara mata pelajaran. Nah, model ini dicirikan dengan paduan di dalam satu mata pelajaran. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya masing-masing dan tidak ada pula usaha untuk mempersatukannya. Nah, ini adalah karakteristik deskripsi kelebihan dan kekurangan dari model fragmented. Karakteristiknya itu pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Deskripsinya ialah berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Kelebihannya ialah adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Dan kekurangannya ialah keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajaran. Seperti itu. Yang selanjutnya ialah model keterhubungan ataupun connected. Bisa dilihat dari gambarnya, ini merupakan contoh gambaran dari model keterhubungan. Nah, model keterhubungan ini mengoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Nah, model ini menjadi alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaring laba-laba, guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Nah, model keterhubungan ini juga didasari pada anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pembelajaran, pada mata pelajaran tertentu. Nah, ini juga merupakan karakteristik deskripsi kelebihan dan kekurangan dari model keterhubungan atau model connected. Nah, karakteristiknya itu harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara terpadu. Deskripsinya ialah topik-topik dalam satu disiplin ilmu bidang studi berhubungan satu sama lain. Kelebihannya ialah konsep-konsep utama saling terhubung mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam satu disiplin ilmu. Nah, kekurangannya itu sendiri ialah disiplin-disiplin ilmu itu tidak berkaitan. Konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Nah, selanjutnya ialah model sarang atau nested.
Bisa dilihat juga ya teman-teman, ini merupakan gambaran dari model nested atau model sarang itu sendiri. Nah, model nested itu merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan, yang diantaranya ialah ada keterampilan berpikir, sosial, dan mengorganisir melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam model ini dalam model ini keterampilan sosial berpikir dan konteks dicapai di dalam satu mata pelajaran atau secara subjek area. Model nested ini sangat tepat juga digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pembelajaran dalam konten-konten tertentu. Nah, yang selanjutnya ialah ini merupakan karakteristik deskripsi kelebihan dan kekurangan dari model sarang atau nested. Nah, karakteristiknya itu ialah pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, deskripsinya itu ialah keterampilan sosial berpikir konten atau content skill dicapai di dalam satu mata pelajaran atau subjek area. Nah, kelebihannya dari model sarang ini, teman-teman, ialah memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Nah, sedangkan kekurangannya itu ialah pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya ialah model urutan atau sequenced. Bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan gambaran dari model urutan atau model sequenced. Nah, model sequence adalah proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan atau konsepnya, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Nah, persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Nah, model ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Nah, ini juga merupakan karakteristik deskripsi kelebihan dan kekurangan dari model urutan atau sequenced. Nah, karakteristiknya itu ialah model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Deskripsinya ialah persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Nah, kelebihannya itu memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Dan kekurangannya itu ialah membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum. Nah, selanjutnya ialah model bagian atau share. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bagaimana gambaran dari model bagian atau share itu sendiri. Nah, ya, model pembelajaran terpadu tipe shared didasarkan pada ide-ide pembelajaran yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Nah, bentuk pemaduan pembelajaran model ini akibat adanya overlapping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, ini juga merupakan karakteristik deskripsi kelebihan dan kekurangan dari model bagian atau share. Nah, karakteristiknya itu bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping, konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Deskripsinya ialah perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap-sikap attitude yang sama. Nah, kelebihannya itu ialah pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Sedangkan kekurangan dari model bagian atau model shared ini ialah membutuhkan waktu, kelenturan, dan komitmen serta kompromi yang sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya ialah model jaring laba-laba atau web. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan gambaran bagaimana sih
model jaring laba-laba itu sendiri. Nah, ini dia. Ya. Model web atau jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model web ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, model web ini sudah kita temukan pada kurikulum 2013 yang sekarang itu masih diterapkan di SD, ya, teman-teman. Di SD-SD sekarang ini sudah menggunakan model pembelajaran jaring laba-laba itu sendiri. Nah, ini merupakan karakteristik deskripsi kelebihan dan kekurangan dari model jaring laba-laba atau web. Nah, karakteristiknya itu diantaranya ialah tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Nah, deskripsinya pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Kelebihan dari model jaring laba-laba itu ialah dapat memotivasi membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Sedangkan kekurangannya ialah tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Nah, yang selanjutnya ialah adanya model galur. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bagaimana gambaran dari model galur atau 3D itu sendiri. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, model pembelajaran 3D ini adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Nah, model 3D ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Model ini pun cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Nah, ini juga merupakan karakteristik deskripsi kelebihan dan kekurangan dari model galur. Karakteristiknya itu model pemaduan bentuk keterampilan bentuk 3D ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum. Nah, deskripsinya itu ialah keterampilan sosial berpikir, berbagai jenis kecerdasan dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Sedangkan kelebihannya itu ialah siswa mempelajari cara mereka belajar memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Dan kekurangan dari model galur ini ialah disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Seperti itu. Yang selanjutnya ialah model keterpaduan atau integrated. Bisa dilihat ya teman-teman bagaimana suatu gambaran dari model keterpaduan itu melalui gambar yang ada di PowerPoint ini. Pembelajaran terpadu tipe integrated atau keterpaduan adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Ditinjau dari penerapannya, model keterpaduan ini cocok untuk dikembangkan di SD atau sekolah dasar. Model integrated ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Berikut ini ialah merupakan karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan dari model keterpaduan. Nah, karakteristiknya itu ialah pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Deskripsinya ialah dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu dicari keterampilan konsep dan sikap yang sama. Kelebihan dari model keterpaduan ini ialah mendorong murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Nah, sedangkan kekurangan dari model keterpaduan itu ialah membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Seperti itu. Dan selanjutnya ialah model celupan. Bisa dilihat bagaimana gambaran dari model celupan itu sendiri. Seperti ini ya teman-teman. Nah, pembelajaran terpadu tipe immersive atau celupan itu yaitu
pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran terpadu tipe ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Pada pembelajaran model imersif ini tidak lagi berfokus pada mata pelajaran tetapi sudah pada siswa. Jadi fokus pada model imersif itu pada siswa ya, teman-teman, bukan lagi pada mata pelajaran. Nah, berikut ini ialah karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan dari model celupan atau immersive. Karakteristiknya itu dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Deskripsinya ialah siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai. Yang selanjutnya ialah kelebihan, keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri. Kekurangannya ialah dapat mempersempit fokus pelajar tersebut. Nah, yang selanjutnya ialah model jaringan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, gambaran dari model jaringan atau network kit. Nah, model network kit adalah model pembelajaran berupa kerjasama antar siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Model network kit ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minatnya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Nah, ini merupakan karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan dari model jaringan atau network kit. Mengandaikan karakteristiknya itu ialah mengandaikan kemungkinan perubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya ialah deskripsi. Deskripsinya itu dari model jaringan ialah belajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan sumber daya. Kelebihannya itu ialah bersifat proaktif, pelajar terstimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru. Sedangkan kekurangannya itu ialah dapat memecah perhatian pelajar upaya-upaya menjadi tidak efektif. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari 10 model tersebut yang telah dijelaskan tadi, hanya 3 yang dapat dikembangkan pada program pendidikan sekolah dasar. Nah, yang diantaranya ialah model keterhubungan, jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Alasannya itu tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman, jadi alasannya itu karena model-model tersebut sudah melalui uji coba dan juga masih diterapkan sampai saat ini. Contohnya ialah kurikulum 2013 ya teman-teman yang masih digunakan di SD sampai saat ini. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.